Hai semua, balik lagi dengan saya di Tom Teh dan kali ini saya akan mengupdate seputar cryptocurrency mengenai koin Web3. Nah, di sini saya akan jelasin dulu mengenai koin Web3. Oke, sebelum saya masuk di penjelasan koin Web3-nya di sini atau penjelasan dari Web3-nya, kalian ingin masuk di komunitas saya di Telegram, silahkan masuk di sini aja ya, gitu. Oke, linknya di deskripsi, silahkan masuk aja, gitu. Oke, nah di sini Web3 itu bisa kalian lihat ya, ini gambarannya. Namun di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi ini revolusi dari Web 2.0, 2.0 dan sekarang kita akan masuk di Web 3.0. Jadi di sini Web 3 itu ini tentang transparansi dan di sini oke saya translate aja biar lebih gampang. Oke. Jadi Web3 itu tentang jaringan yang lebih transparan dan adil, di mana setiap orang dapat berpartisipasi tanpa takut kehilangan privasi dan keamanan. Jadi di sini kita bisa mengelola sendiri privasi kita ya, tanpa diketahui oleh orang lain gitu. Teknologi seperti kecerdasan buatan, data besar, dan lainnya akan memudahkan untuk memberikan pengalaman web yang lebih pribadi dari sebelumnya. Dan ini tentunya revolusi baru untuk Web3 ini sendiri. Nah, jadi di sini Web3 itu sama sekali era baru ya, dan era desentralisasi di mana aplikasi menggunakan jaringan terdesentralisasi akan berkuasa. Juga tidak ada model bisnis tradisional yang tidak berpengaruh dan oleh perubahan ini. Dan pada saat penulisan ini, Web3 yang terdaftar memiliki lebih dari 30.000 koin kripto dan dari mana 1.600 lebih itu terdaftar di Coin Market Cap. Dan platform blockchain internasional seperti Ethereum, EOS, dan Neo juga akan membuat Web3 lebih berguna dan dinamis daripada Web2. Akan dapat dengan mudah mengetahui statusan di apps yang saat ini mengganggu industri. Dan ini tentunya evolusi yang terbaru untuk Web3 ini sendiri. Jadi manfaatnya itu ada beberapa ya, seperti anti monopoli, kemudian sini uh, jaringannya lebih aman, kemudian pemilikan data itu ya kita sendiri sih gitu. Interoperability, tidak ada interupsi dalam layanan, kemudian sini permission blockchain, semanti web, dan ubiquity gitu. Nah, ini beberapa penjelasan dari Web3-nya sendiri. Sebetulnya sini panjang banget sih, tapi untuk lebih uh, jelasnya kalian bisa masuk di website Ebitcoin CoinX gitu. Nah, itu bisa kalian baca sendiri penjelasan-penjelasan dari Web3 ini sendiri. Oke, di sini ada beberapa rekomendasi koin yang saya akan berikan untuk koin Web3 ini karena memang masih terlebih yang murah dan potensial banget. Jadi yang pertama di sini saya akan rekomendasikan ini ya. Oke, saya balikkan ke Inggris. Ini namanya Storch. Di Storch ini Storch ini ada kenaikan sekitar 15,35%. Itu price-nya di 1,90. Ini masih terbilang murah banget, masih murah gitu ya. Dan di sini rankingnya 127. Dan di sini juga bisa kalian lihat bahwa Storch itu termasuk dalam platform penyimpanan cloud sumber terbuka atau open source. Dan di sini ia menggunakan jaringan node yang terdesentralisasi untuk menampung data pengguna. Dan ini pendirinya itu ya ini, dan Wilkinson itu adalah pengembang proyek Luna yang berbasis di Atlanta gitu. Jadi yang membuat unik itu ini yang bahasa sendiri. Tuh, jadi Storch ini masuk di bagian platform penyimpanan cloud. Oke. Nah, jadi kita masuk di websitenya. Nah, di mana di website ini sebenarnya sini lebih aman gitu dan privasi jika kita menggunakan layanannya gitu ya. Di sini available, kemudian sini performanya itu lebih bagus, kemudian S3 ini compatible, kemudian di sini open source. Dan ini tentunya bagi developer sangat bagus banget ya jika menggunakan layanan yang satu ini gitu. Nah, di sini integrasinya ya ini nggak perlu dijelasin lagi sih gitu. Oke, kita masuk di sini. Jadi ini tipe partnership itu ada 3 ini. Kemudian di sini nah ini partnernya itu ada beberapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ada 12 dan ini tentunya partner pada layanan ini sendiri gitu. Nah, di sini terupdate terus dan ini bergabung Juli 2011. Ini sebenarnya sudah lama banget.
Namun di sini baru ya akhir-akhir ini sih berkembang gitu guys. Tapi di sini dia tetap memberikan update-update mengenai layanan yang akan diluncurkannya gitu guys di masa-masa yang akan datang. Nah, itu kemudian di sini project infonya itu bisa kalian lihat bahwa sosial statistiknya itu selalu diupdate ya. Dan ini banyak banget sih karena dilihat dari GitHub commit-nya itu udah 6 ribuan. Kemudian pokoknya di GitHub itu mereka selalu update gitu guys. Oke, bagi kalian yang bisa beli potensialnya sebenarnya oke, ini udah jatuh ya. Karena tadi price-nya itu di sini. Di sini. Namun sekarang ada sudah jatuh lagi price-nya, jadi bagi kalian yang ingin beli ya silahkan tunggu di price ini aja sih gitu. Karena kalian tadi tadi sempat up, namun bisa rekomendasikan beli sini, tapi karena di garis supportnya ini udah jebol, jadi kalian bisa beli di 1,5. Silahkan tunggu di sini, dan target profitnya itu yang pertama ya sudah pasti di sini dulu sih gitu. Jika jebol ya target kedua di sini. Jadi storage ini bisa kalian beli juga di beberapa exchange seperti Binance. Kemudian di sini kita lihat lagi seperti Coin, kemudian sini Hobbit, OKX, kemudian kalau pakai USD ini di Coinbase, kemudian di Kraken juga, di Gemini, dan masih banyak lagi di sini kalian bisa lihat listnya ya. Oke, ini koin yang pertama. Oke, yang kedua di sini saya akan rekomendasikan koin Props token, dan ini masih murah banget. Dan ya walaupun rankingnya di 1484, tapi projectnya ya saya katakan ini bagus juga sih sebenarnya gitu guys. Nah, dari sini project infonya itu walaupun di sosial statistiknya belum ada di update ini di update tanggal 4 ya, tapi di sini GitHub-nya itu masih belum dipublish ke publik. Namun di sini kita nggak bisa lihat, hanya bisa melihat Twitter follower. Walaupun di sini followernya kecil banget sih karena memang saya lihat di Twitter followernya itu kurang update ya. Tapi dilihat dari projectnya sih sebenarnya bagus banget. Nah, di sini investor ini ada beberapa sih gitu. Dan ini sebenarnya tentang props ini. Jadi props ini platform terkemuka untuk menyebarkan dan membootstrap token komunitas, memungkinkan aplikasi pengguna untuk meningkatkan loyalitas pengguna. Jadi ini lebih masuk, jadi layanan ini ke finansial tapi ke social network gitu guys, untuk props ini sendiri. Nah, jadi di sini white papernya silahkan dimasuk aja nanti di ini di linknya, karena saya nggak akan baca lagi white papernya, tapi kurang lebih di sini. Sini ada props token, props protocol, dan kita bisa staking juga. Ada add point, kemudian add reward, kemudian staking reward, kemudian masih banyak lagi. Silahkan masuk di white paper ini aja guys gitu. Nah, selanjutnya di sini ada ini exchange yang listing props itu ada di OKX, kemudian di get.io. Itu silahkan beli di sini sih. Nanti kita akan lihat lebih detailnya di trading view. Nah, di sini di Twitternya bisa kalian lihat ada ini bergabung pada 2017, namun di sini masih belum ada update yang terbaru banget. Ini terakhirnya itu pada 14 Agustus. Jadi ya bisa dibilang ini tertinggal banget sih gitu. Pun dilihat dari timnya, ini timnya oke, ini nggak dipublish ya timnya. Dan board, oke, nah ini nggak ada sih. Nah ini ada timnya. Nah, di sini ada beberapa. Nah ini guys, ini timnya, ini leadership timnya itu ada Adi Sideman, ini merupakan co-founder, ini juga co-founder, dan sini chief engineer, dan investornya itu sekalian lihat juga. Ini ada 8, 12, dan ini termasuk Algorand juga sih. Dan ini 16 investor, dan ini advisornya atau penasehatnya gitu. Ya ini ada beberapa sih, ada 8 orang gitu. Dan ini price-nya juga. Ini price ini artinya apa sih? Tekanan. Ya nggak tahu sih istilah lainnya gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita akan masuk di props-nya. Nah, sebenarnya di sini untuk coin props-nya ini sendiri dia sudah di paling bawah ya, karena ini dari tahun weekly dan udah jatuh banget sih. Tuh. Walaupun ini kemarin itu penurunannya sempat di, nah ini gila sih penurunannya memang. Ini 0,24886, kita coba convert nih. Ya, jaringan lagi nggak bagus.
Ini sekitar ini pada bulan 3 Mei ya. Oh, ini dam waktu di dam gitu sih besar-besaran. Efeknya memang ke market itu luar biasa banget sih. Oh ya, 24926 24926 itu sekitar 3 ribuan dan sekarang itu price-nya sudah turun banget. Ini sekitar berapa nih sekarang? Kita coba masuk di time frame harian ya. 0,00. Oke, ini saya copy aja sih. Nah, ini itu sekitar 126. Nah, bagi kalian yang ingin masuk juga di sini ya sebenarnya hati-hati juga sih. Saya nggak sarankan untuk investasi di sini, cuma kalau kalian yang ingin scalping ya bisa sih karena memang ini koinnya berpotensi juga sebenarnya. Kalau projectnya ini sudah jelas dan berkembang lagi ya mungkin aja sih tahun depan ini CoinProps ini bisa up lagi karena memang kedepannya ini bakal ngetrend itu uh, koin Web3 ya tentunya gitu. Nah, bagi kalian yang beli sebenarnya sini sudah titik support dan ya take profitnya sih jangan saja dulu sekitar ini aja karena memang sini juga senang untuk namanya flag seperti ini. Oke, saya akan seperti ini. Jadi kalau dia peak biasanya sih nyampe di sini guys. Tuh. Oke. Ini mengenai coin props ini sendiri. Nah, selanjutnya di sini yang mungkin kalian sudah pernah lihat tapi ternyata ini koinnya apa? Itu yang ketiga mengenai koin Filecoin. Nih, Filecoin ini sekarang di ranking 34 dengan price-nya itu sudah lumayan gede banget sih sebenarnya di sini. Ini sekitar kalau kita convert ini 579.500 dan di sini juga sebenarnya saya akan translate aja. Ini dari info projectnya itu sama sih, ini belum ada juga. Namun Filecoin ini termasuk di cloud juga sih, gitu penyimpanan cloud. Nah, di sini sistem penyimpanan terdesentralisasi yang bertujuan untuk menyimpan informasi terpenting umat manusia. Proyek ini mengumpulkan 250 juta dolar dalam pengembangan koin awal 2017. Oke, jadi pendirinya itu Juan Bennett yang juga menciptakan sistem file antar planet. Bennett adalah seorang ilmuwan komputer Amerika belajar di Universitas Stanford. Setelah mendirikan Protocol Labs 2014, ia menghadiri kombinator pada musim 2014 dengan tujuan mendukung IPFS dan Filecoin serta proyek lainnya. Jadi yang membuat ini gitu yaitu untuk menyimpan data secara terdesentralisasi, tidak seperti perusahaan penyimpanan cloud seperti Amazon itu dia rentan terhadap masalah sentralisasi gitu. Filecoin memanfaatkan sifatnya yang tersentralisasi untuk melindungi integritas lokasi data, membuat mudah diambil dan sulit untuk disensor. Dan ini tentunya lebih aman banget sih gitu. Nah, jadi sini kita masuk di webnya di mana Filecoin adalah storage yang jaringan penyimpanan yang tersentralisasi yang didesain untuk manusia gitu. Oke, ini berantakan banget sih translate-nya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di Twitternya mengenai update-update ini juga selalu diupdate ya mengenai protokol labs ini. Dan walaupun pengikutnya itu masih terbilang cukup rendah, namun di sini mereka terus mengupdate sih. Ini terakhir di 24 November kemarin. Oke, jadi saya akan masuk di file coin. Nah, bagi kalian yang ingin membeli, sebenarnya di sini ada beberapa exchange. Di sini ada KuCoin, Kraken, kemudian yang lebih umum itu sih nggak ada ya. USD, Coin, USD, oke, USD. File. Nah, di sini ada di Binance ya sebenarnya. Kemudian di sini ada Hobby. Oke sih, ini hanya di Binance dulu. Jadi kita masuk di sini. Nah, bagi kalian yang mempunyai exchange ini Coinbase, ya silahkan beli juga sih di situ. Oke. Nah, jadi sebenarnya di sini juga untuk Coinbase ini sendiri sebenarnya sudah pernah menyentuh all time high. Jadi all time high-nya itu di sekitaran sini. Oke, sebenarnya bukan sih. Tadinya
Oke, di sini. Itu sekitar price-nya 237. Oke, kita buatnya 238. Sekitar 3.457. 237 68 coba. 68 ya sekitar 3.452.539. Dan sekarang ini price-nya lagi turun banget gitu. Namun di 24 jam terakhir ini bisa kalian lihat juga chartnya ini kenaikannya signifikan banget ya. Dan karena ini sempat di dump lagi ya otomatis dia turun. Tapi dia dari time frame 1 hari dia naik lagi gitu. Cepat banget recovery-nya untuk koin Filecoin ini. Nah, sebenarnya bagi kalian yang ingin membeli simpel banget karena memang sekarang lagi dia di sini di titik support dan ini resisten dan ada kemungkinan dia bakal naik lagi. Dan ketika naik dia harus ini. Nah, seperti ini. Karena memang ini seperti double top. Double bottom, ini satu, ini dua. Dan ketika dia tertahan, ini kan ada rejection lagi nih guys. Jadi ada kemungkinan dia bakal naik lagi. Dan bisa saja sampai di sini. Namun karena di sini time frame weekly ya bisa aja sih tahun depan gitu guys karena kepopuleran dari Filecoin ini sendiri. Oke, jadi sampai di sini bisa saya bagikan untuk beberapa koin Web3 ini untuk ya 3 aja sih untuk kali ini guys. Dan semoga video bermanfaat dan see you next time.